Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu nikmatnya, salah satunya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan yang kedua, sholawat berangkaikan salam berbuahkan syafaat, marilah kita hadiahkan kepada Nabi Allah, utusan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Siti Ardianti selaku dosen pengampu, dan yang terhormat Kosma wa Kosma serta jajarannya, dan yang saya sayangi serta saya segani teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Niat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Baiklah, mari kita bahas tentang hadis pertama dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amal perbuatan itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas amalnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Balasannya akan sangat mulia jika ia berniat ikhlas karena Allah. Berbeda halnya dengan jika ia berniat karena dunia. Di dalam hadis ini dicontohkan tentang hijrah, yang mana sambungan hadisnya adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju pada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia inginkan, atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya tertuju pada apa yang ia inginkan. Dalam hadis ini dicontohkan tentang hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah atau karena wanita yang ia ingin nikahi. Niat berasal dari kata nawa yanwi niatan, yang dimaknai dengan al-qasdu, yaitu tujuan. Dalam Islam, niat itu difungsikan sebagai pembeda amalan. Niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berniat untuk makan agar melaksanakan ibadah lebih semangat, maka makan itu disebut ibadah. Tetapi jika makan itu tidak disertai dengan niat, maka itu sama seperti hal biasanya. Dan niat itu dapat membedakan tujuan seseorang. Apakah tujuannya karena Allah semata atau karena dunia dan manusia. Niat menempati posisi sentral dalam kehidupan sehari-hari. Niat adalah amalan hati yang tercetus dari keimanan. Semakin dalam atau semakin jauhnya iman itu terhunjam di hati, semakin dalam dan semakin jauh pula lah keikhlasan itu terwujud. Perlu kita ketahui bahwa niat itu letaknya di awal perbuatan, dan tentunya letaknya di hati. Setiap manusia akan diberikan pahala berdasarkan dengan kadar niatnya. Niat itu bukan sekedar nawaitu. Niat itu memiliki hubungan yang azam, yaitu hubungan dan dorongan yang kuat. Niat itu dapat merubah kehidupan seseorang. Jika niatnya baik, maka insya Allah kehidupannya akan baik. Dan jika niatnya buruk, maka mungkin dia akan mendapatkan yang buruk juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Allah itu maha baik.
di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berniat dan kita dapat melaksanakannya, kita mendapatkan 2 pahala. Dan jika kita berniat tetapi kita kebablasan, kita tidak melaksanakannya, maka kita mendapatkan 1 pahala. Seperti contohnya, ketika kita mau tidur, kita berniat, aku nanti mau bangun, mau sholat tahajud. Aku nanti mau bangun, mau sholat tahajud. Itu masih niat. Dan setelah itu kita terbangun, lalu kita melaksanakan sholat tahajud, maka kita mendapatkan 2 pahala. Tetapi, jika kita niatnya pada malam hari, tetapi kita kebablasan tidur hingga azan subuh, maka kita mendapatkan 1 pahala, dikarenakan berniat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesalahan itu letaknya pada diri saya, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.